Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Petang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan kunjungan kehormatan ke Mabes Polri bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes Polri lainnya pada Selasa 5 Desember 2023. Dalam pertemuan tersebut, Kapolri dan Panglima TNI membahas terkait sinergitas TNI Polri khususnya dalam pengamanan pemilu 2024. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima kunjungan kehormatan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Mabes Polri Jakarta pada Selasa 5 Desember 2023. Kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya sejak Jenderal TNI Agus Subianto dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo pada 22 November 2023 lalu. Jenderal TNI Agus Subianto tiba di Mabes Polri sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dan disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 1 jam di Gedung Rupatama Mabes Polri. Turut hadir dalam pertemuan ini para pejabat utama Mabes Polri dan sejumlah pejabat utama Mabes TNI. Dalam konferensi pers, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan pertemuan tersebut membahas berbagai hal, khususnya mengenai persiapan pengawalan pemilu 2024 mendatang. Di tengah isu masalah ketidaknetralan, namun di sisi lain tentunya Polri bersama TNI harus turun di lapangan karena kita ingin memastikan bahwa yang namanya kegiatan tahapan pemilu, distribusinya, kemudian pelaksanaan kampanyenya, sampai dengan kegiatan di TPS nanti, pengawalan rekap, menghadapi sengketa-sengketa yang ada, semuanya bisa berjalan dengan aman dan damai di tengah perbedaan pendapat, di tengah perbedaan pilihan. Dan itu bagian dari demokrasi dan tugas kita mengawal agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Dalam pertemuan ini pula, TNI dan Polri bersepakat akan mengadakan patroli bersama di tingkat Babinsa dan Babin Kamtibmas agar pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tadi juga dibahas tentang adanya nanti patroli bersama Babinsa dengan Babin Kamtibmas dan sampai ke level Kapolres, Polda, kita bersama-sama sinergitas untuk tujuannya untuk agar pemilu 2024 berjalan lancar, aman, sesuai waktu yang ditentukan. Selain membahas terkait pengamanan pemilu 2024, Kapolri dan Panglima TNI juga membahas terkait isu netralitas aparat dalam pemilu 2024 mendatang. Polri dan TNI akan turun secara langsung ke lapangan untuk memastikan kegiatan pengawalan pemilu berlangsung secara netral. Dari Jakarta, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Kericuhan mewarnai aksi memperingati solidaritas terhadap rakyat mahasiswa asal Papua di Jalan Lanto, Daeng Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi saat mahasiswa hendak melakukan long march dari asrama mereka ke Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, Jalan Sudirman, Kecamatan Ujung Pandang. Namun aksi tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian. Ketegangan hingga saling dorong pun tak terelakkan terjadi. Gerakan mahasiswa dan mahasiswi asal Papua yang menuntut ilmu di Makassar itu pun mengalah dan hanya menggelar aksi di depan asrama mereka. Aksi ini terjadi pada hari Sabtu 2 Desember 2023 lalu. Sambil menyanyikan lagu Bintang Kejora, mereka berorasi secara bergantian menyuarakan Papua Merdeka dan dukungannya untuk rakyat Palestina di tengah kepungan blokade polisi. Hingga saat aksi mahasiswa Papua berakhir dengan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, sehingga kondisi di depan asrama mahasiswa Papua kembali kondusif. Meskipun demikian, sejumlah petugas gabungan dari Polrestabes Makassar bersama Brimopolda Sulawesi Selatan melakukan penjagaan di sekitar asrama mahasiswa Papua di Makassar. Di saat yang bersamaan, sejumlah orang tak dikenal sempat berteriak ke arah mahasiswa Papua agar mereka kembali ke dalam asrama dan menegaskan tidak ada kemerdekaan bagi Papua. Sebanyak 350 personel Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa asal Papua ini. Tentang memperingati Papua Merdeka.
Tempatnya di Jalan Lanto de Pasewang. Jadi kami tadi pagi sudah melaksanakan pengamanan baik dari Polsek, Polrestabes, dibantu dengan Samapta Polda dan PH Brimob, termasuk dari intelijen, Resmob, Polrestabes maupun Polda. Melaksanakan pengamanan. Hasilnya alhamdulillah ada adik dari mahasiswa Papua, tepat pukul 10.30 sudah masuk di asrama dengan baik, dengan lancar, tidak ada kekerasan yang ada baik terhadap anggota maupun terhadap mahasiswa. Para mahasiswa tersebut terus menyuarakan agar pemerintah pusat melepaskan Papua. Pemerintah Indonesia menyebut 1 Desember sebagai hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka. Tim Liputan Polri TV. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Aiman Wicaksono, menghadiri undangan penyidik di Polda Metro Jaya pada Selasa 5 Desember 2023. Pemeriksaan terhadap Aiman Wicaksono merupakan tindak lanjut atas jadwal sebelumnya di mana Aiman berhalangan untuk hadir. Aiman diperiksa terkait tudingan kasus dugaan penyebaran hoaks aparat polisi tidak netral pada pemilu 2024. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Aiman Wicaksono, menghadiri undangan penyidik Polda Metro Jaya terkait tuduhan kasus dugaan penyebaran hoaks oknum Polri tidak netral pada pemilu 2024. Aiman hadir bersama kuasa hukumnya Roni Talapesi pada pukul 10:20 waktu Indonesia bagian Barat di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Aiman menyatakan dirinya merasa janggal dengan laporan yang diterimanya. Terdapat 6 laporan, salah satunya ujaran kebencian suku, ras, agama, antar ras atau SARA. Jadi seluruh berkas ya dan juga bukti itu sudah saya serahkan semuanya ke tim hukum, ya, tim hukum dari TPN. Dan saya terus terang merasa janggal dengan pelaporan yang pertama ya dilakukan 6 laporan pada hari yang sama serentak. Kemudian saya dilaporkan ya terkait dengan ujaran kebencian terkait SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi saya bingung juga di mana SARA-nya gitu ya. Dan ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun penjara. Jadi ini sungguh janggal bagi saya, sungguh memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Yang saya sampaikan itu adalah saya mendapat informasi ABC bla 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 gitu. Yang di ujungnya saya sampaikan bahwa mudah-mudahan informasi yang saya terima itu salah. Ini bagian dari mengingatkan. Saya liputan ya, 22 tahun di lingkungan Polri dan saya mencintai institusi Polri. Ya, yang saya sampaikan itu adalah untuk mengingatkan dan bukan institusi tapi terkait dengan kalaupun ada itu terkait dengan oknum dan saya berharap mudah-mudahan informasi yang saya terima itu salah. Bagian dari sekali lagi mengingatkan. Tapi apapun itu saya sebagai warga negara ya tentu akan patuh dan taat terhadap hukum, mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Dan saya juga sudah minta izin sebelumnya kepada ibu saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya untuk kemudian saya menjalani klarifikasi pada hari ini. Demikian. Meski demikian, kuasa hukum Aiman Wicaksono Roni Talapesi mengatakan bahwa Aiman siap melakukan pemeriksaan untuk klarifikasi dan taat pada proses hukum yang berlaku. Ya, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pagi ini, yang turut ikut mengawal demokrasi. Pagi ini kami dari penasihat hukum Saudara Aiman memenuhi panggilan dari penyidik atas 6 laporan yang ditujukan kepada Saudara Aiman. Dan hari ini kita akan menyampaikan surat kuasa, kemudian akan mengikuti segala proses dan taat terhadap hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan Mas Aiman sendiri juga pun sudah siap dan teman-teman kita berharap bahwa rekan-rekan media ikut terus mengawal proses ini. Ia juga berharap rekan-rekan media terus mengawal kasus Aiman Wicaksono yang terseret dalam kasus tudingan polisi tidak netral dalam pemilu 2024. Dirinya dilaporkan buntut dari ucapan tudingannya tersebut. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.